Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Farah Kurnia Putri, Novita Sari, dan Sonia Aulia Rahman akan mempresentasikan peran ekonomi kerakyatan dalam mengatasi kemiskinan. Diawali dengan definisi kemiskinan. Menurut World Bank, penduduk miskin adalah kelompok penduduk yang jumlah pengeluarannya kurang dari $1 per hari. $1 setara dengan Rp14.466,35. Dalam satu bulan setara dengan Rp434.000. Menurut BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652.000 kapita per bulan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan, sedangkan garis kemiskinan non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Jadi, secara umum, kemiskinan dapat didefinisikan dengan suatu kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Penyebab kemiskinan. Pertama, laju pertumbuhan penduduk. Angka kelahiran yang tinggi akan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi besar. Bila laju pertumbuhan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal ini akan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat di suatu negara. 2. Terbatasnya lapangan pekerjaan. Faktor penyebab kemiskinan yang kedua adalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan kerja, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut. Keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Bisa saja seseorang menciptakan lapangan kerja baru, tetapi kemungkinannya akan sangat kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan maupun modal. 3. Tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan untuk dunia kerja ataupun dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Oleh karena itulah terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. 4. Distribusi yang tidak merata. Ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya akan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pada umumnya, masyarakat yang hanya memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah berada di bawah garis kemiskinan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Sonia, yaitu tentang macam-macam kemiskinan. Macam-macam kemiskinan dibagi menjadi 4. Yang pertama, absolut, kedua, relatif, ketiga, struktural, keempat, kultural. Yang pertama yaitu absolut. Kemiskinan absolut atau mutlak merupakan kemiskinan yang disebabkan karena tingkat pendapatan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan berapa besar jumlah orang yang masuk dalam kelompok miskin. Termasuk kelompok miskin atau tidak tersebut diberi batasan tertentu yang disebut garis batas kemiskinan atau poverty line. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang ditentukan oleh keadaan lingkungan sekitarnya. Kemiskinan relatif berarti
adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan yang tinggi dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan alokasi sumber-sumber daya menjadi tidak efisien. Ketimpangan dihitung dengan lini rasio. Yang ketiga yaitu kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan karena ketimpangan dalam struktur ekonomi suatu negara. Yang terakhir yaitu kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat atau kondisi sosial budaya yang memaksa masyarakat di daerah itu menjadi miskin. Dilansir dari tempo.com, angka kemiskinan di Indonesia masih fluktuatif. Kenapa angka kemiskinan di Indonesia dikatakan masih fluktuatif? Karena dapat kita lihat bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019, angka kemiskinan di Indonesia menurun yang mengindikasikan kondisi positif. Akan tetapi, pada tahun 2020, angka kemiskinan di Indonesia terlihat mengalami peningkatan. Salah satu alasan dari peningkatan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 lalu adalah adanya wabah COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini, yang menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang menurun drastis. Selanjutnya yaitu kriteria kemiskinan menurut standar BPS atau Badan Pusat Statistik. Yang pertama yaitu luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. 2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan. Yang ketiga yaitu jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester. Keempat, tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. Yang kelima, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Yang keenam, sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan. Kriteria miskin menurut standar BPS selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Kriteria miskin menurut standar BPS yang berikutnya adalah bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah. Kemudian, hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam dalam 1 kali seminggu. Kemudian, hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun dan hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari. Kemudian, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah 600.000 per bulannya. Kemudian, pendidikan tertinggi untuk kepala rumah tangga itu tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD. Kemudian, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal 500.000, seperti halnya sepeda motor, kredit, ataupun non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya, dan tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. Kemudian, terdapat peran ekonomi kerakyatan dalam mengatasi kemiskinan. Peran ekonomi kerakyatan yang pertama adalah membentuk UMKM. Saat ini, UMKM telah menyumbang banyak peningkatan bagi perekonomian di Indonesia. Para pelaku usaha memiliki ide dan kreativitas sehingga bisa membuka usaha baru dengan modal yang kecil.
Usaha modal kecil yang kreatif dan menarik tentunya akan menarik perhatian masyarakat di Indonesia. Peran ekonomi kerakyatan yang kedua adalah menguatkan koperasi desa. Dengan menguatnya koperasi desa dapat menciptakan banyak lapangan kerja, sehingga dapat memberikan peluang bagi orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian, peran ekonomi kerakyatan yang ketiga adalah memberikan pelatihan keterampilan. Lalu, peran ekonomi kerakyatan yang keempat adalah memberikan bantuan yang bersifat mendorong. Kerakyatan dalam mengatasi kemiskinan yang selanjutnya adalah membangun ekonomi yang berkesinambungan. Dalam hal ini, peran ekonomi kerakyatan harus dapat membangun ekonomi yang memenuhi kebutuhan hidup di masa yang sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup di generasi yang akan mendatang. Kemudian, memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. Dalam hal ini, setiap masyarakat itu harus dapat menggali potensinya masing-masing agar dapat dikembangkan dan diberdayakan secara produktif. Hal ini diyakini akan mampu merubah mereka menjadi lebih sejahtera. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.